Halo guys, ketemu lagi di serial Turki Iyilik 17. Jangan lupa subscribe channel ini ya, supaya bisa terus mengikuti kelanjutan serial ini. Dan share channel ini kepada semua orang, supaya bisa ikut bergembira dan berbahagia dengan menyaksikan serial ini. Poyraz bertanya kepada Neslihan, bagaimana Neslihan tahu alamat rumah ini? Damla juga sudah saling mengenal dengan Neslihan. Apa yang terjadi antara Koray, Neslihan, dan Damla? Damla berkata kalau Koray adalah dokter pribadinya dan Neslihan adalah mantan pacar Koray. Damla berbohong dengan mengatakan kalau Koray menyukainya. Karena itu, Damla bertemu dengan Neslihan. Damla tidak membalas cinta Koray. Damla bersumpah kalau Koray benar-benar tidak datang ke rumah Damla. Damla melihat ke arah Neslihan. Mata Damla dan kata yang diucapkan seakan mengancam Neslihan. Damla berkata Neslihan adalah seorang ibu dan mengutamakan kesehatan anak-anaknya. Neslihan bilang apa yang dikatakan Damla adalah benar. Neslihan berpesan agar Poyraz menjauhkan Damla dari Denis. Neslihan tahu rumah ini karena rumah ini adalah rumah milik Neslihan. Neslihan memberitahukan kalau ada satu wanita yang merusak kehidupannya dan mengambil semua miliknya. Wanita itu adalah Damla. Damla pertama mengambil suami Neslihan, kemudian uang, rumah, dan seluruh kehidupan Neslihan. Neslihan bilang ia sudah memberitahu Poyraz semuanya. Terserah Poyraz yang memutuskan apa yang akan terjadi selanjutnya. Sesampainya di rumah, Neslihan ingin bicara dengan Attila mengenai Koray. Damla menuduh Neslihan yang mengirim foto pemakaman Koray. Pamannya bilang itu bukan Neslihan yang mengirim. Damla mengajak pamannya ke bandara. Neslihan mengatakan kepada Nehir dan Batu ia belum bertemu dengan Koray sehingga mereka belum bisa pindah ke rumah Koray. Batu memberitahu Neslihan ia melihat ayahnya di rumah sakit. Sementara itu Murad berbohong kepada selingkuhannya, Melis, kalau bagian pembukuan mencuri uang perusahaan dan pergi melarikan diri. Polisi mencari Murad padahal itu bukan salahnya. Murad memberitahu Balkan kalau Damla membunuh Koray dan menguburnya. Neslihan curhat kepada Attila. Ia mengenal Koray sejak di universitas. Ini bukan gaya Koray menghilang setelah berjanji sesuatu dan tidak menjawab telepon. Asisten Koray tidak menemukan Koray di rumah. Neslihan juga tidak bisa menemuinya dan pasien Koray balik ke rumahnya masing-masing. Koray memberitahu Neslihan hari itu ia akan pergi dan bicara dengan Damla. Neslihan sudah mencoba untuk melarang Koray pergi ke rumah Damla. Tiba-tiba ada SMS dari Koray memberitahu ibunya sakit. Ia akan pergi menengok ibunya di luar negeri dan tinggal dengan ibunya sampai ibunya sembuh. Dan minta maaf Neslihan tidak bisa pindah ke rumahnya. Neslihan dan Attila tidak tahu kalau Damla yang menulis dan mengirim SMS tersebut dari bandara. Damla menerima SMS dari orang yang mengirim foto untuk bertemu muka. Pamannya bilang orang itu minta uang dan pamannya akan pergi lebih dahulu, bersembunyi dan menunggu dan akan memberitahu Damla. Setelah pamannya pergi, Murad datang dan mendekap mulut Damla sambil menodongkan pistol ke kepala Damla. Murad memperlihatkan video yang membuktikan kalau Damla adalah pembunuh. Jika video ini diserahkan ke polisi, Damla tidak akan pernah keluar dari penjara. Murad ingin uangnya yang diambil Damla dikembalikan. Murad memberi waktu 2 hari untuk Damla agar membawa uangnya. Saika bertanya, apakah Neslihan dan Attila mempunyai hubungan cinta? Zaman sekarang, tidak seorang pun akan menolong orang tanpa keuntungan. Attila mempunyai perasaan cinta kepada Neslihan. Tak lama kemudian, Poyraz datang mengajak Neslihan untuk duduk di suatu tempat dan berbicara. Poyraz berkata ia tidak ingin mendengarkan Damla lagi. Neslihan menjelaskan kalau ia bukan seorang guru. Ketika tahu Damla mempunyai hubungan cinta lagi, Neslihan ingin memperingati Poyraz. Damla mengancam Neslihan dengan anak-anaknya. Bila Neslihan memberitahu Poyraz tentang Damla, Poyraz kaget mengetahui Damla adalah wanita seperti itu. Poyraz seperti orang bodoh, percaya apa yang dikatakan Damla. Neslihan bilang, Poyraz jangan menyalahkan diri sendiri. Ia juga dulu percaya kepada Damla.
Poyras minta agar Neslihan mau bertemu Dennis. Jika Damla ingin menyakiti Neslihan, Damla harus berhadapan dengan Poyras. Adik Attila, Eda, menyuruh Neslihan menjauh dari kakaknya, Attila. Eda tidak ingin Neslihan ada di sini. Tiba-tiba Attila datang dan menanyakan apa yang terjadi. Neslihan mengatakan ia akan keluar dari rumah Attila supaya tidak mengganggu hubungan Attila dengan Eda, adiknya, dan tidak mengganggu pikiran Attila. Attila mohon, Neslihan jangan pergi kemana-mana. Jika Neslihan pergi, hubungan Attila dengan adiknya akan rusak. Saika juga ngotot agar mereka pergi dari tempat Attila. Tak lama kemudian, Eda minta maaf kepada Neslihan dan Nehir. Neslihan memutuskan akan membayar uang sewa rumah kepada Attila. Pagi harinya, Neslihan pergi untuk menjual tas dan membeli cake ulang tahun untuk Batu. Neslihan juga mengunjungi Dennis, anak Poyras, dan mengundangnya datang ke ulang tahun Batu. Neslihan, Poyras, dan Dennis membeli hadiah ulang tahun Batu di mall. Murad yang sedang berbelanja bersama selingkuhannya, Melis, secara tidak sengaja melihat Neslihan bersama Poyras. Neslihan tidak tahu kalau Murad ada di situ mengawasinya. Murad juga mengikuti mobil Poyras yang mengantar Neslihan ke rumah Attila. Murad tersenyum melihat perayaan ulang tahun Batu yang dirayakan cukup meriah. Poyras memuji Neslihan sebagai ibu yang sangat baik. Neslihan mengatakan ia bisa bertahan dalam hidup ini karena ada anak-anak. Sementara itu, Murad sedang meminta Melis untuk menjadi istrinya. Melis sangat senang dan akan menjadi istri Murad. Murad dan Melis berpelukan dan berciuman bibir. Murad menyuruh Melis untuk menjawab telepon dari ibu Melis. Murad berkata ia ingin bertemu dengan keluarga Melis. Setelah pesta ulang tahun selesai, Neslihan mengucapkan terima kasih kepada Attila atas bantuannya. Saika sudah memberitahu beberapa kali kepada Neslihan kalau Attila menyukai Neslihan. Attila cemburu Neslihan dekat dengan Poyras. Besok paginya, Neslihan datang ke rumah Poyras untuk mengajak Dennis. Setelah selesai, ibu Poyras, Handan, memberi uang kepada Neslihan dan mengatakan ia akan mencari guru lain untuk Dennis. Neslihan dipecat sebagai guru Dennis. Handan menuduh Neslihan sebagai pencari pria kaya. Handan tidak ingin Neslihan mempengaruhi Poyras. Tiba-tiba Poyras datang dan mengejar Neslihan. Neslihan kecewa dan marah. Poyras bilang apa yang dikatakan ibunya adalah benar. Poyras terkesan kepada Neslihan. Poyras benar-benar menyukai Neslihan. Melis mendapat telepon dari Damla yang mengaku bernama Demet. Melis mengundang Demet untuk datang ke rumahnya. Melis curhat kalau Selim memintanya untuk menjadi istrinya. Melis menunjukkan cincin di jari manisnya. Ayah Melis dapat menyelesaikan semua masalah, tapi Selim tidak mau menerima. Ayah Melis mempunyai koneksi yang baik. Tiba-tiba Murad datang dan kaget melihat Damla ada di situ bersama Melis. Melis mengenalkan Demet kepada Selim. Damla memberi selamat karena Murad akan segera menjadi ayah. Damla tahu kalau mertua Murad adalah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan Murad. Damla mengancam Murad kalau ia akan memberitahu Melis bahwa Murad telah menikah dan mempunyai anak. Damla akan memberitahu Melis kalau Murad hanya memperalatnya, berpura-pura mencintai Melis. Tiba-tiba muncul Melis dan bertanya apa yang dibicarakan Selim dan Demet. Nah guys, lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan terus ya serial ini. Jangan lupa subscribe dan share channel ini ya.